Salam untuk kita semua. Ya, selamat hari Paskah buat kita semua. Dan luar biasa dan sukacita dalam ibadah kita pada siang hari yang indah ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan kita boleh bangkit dari kematian. Dan juga kita bersyukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa merayakan hari kematian dan kebangkitannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, biarlah di hari-hari Paskah ini kita semakin mengasihi, mencintai Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita dengan pengorbanan yang luar biasa. Hari ini kita boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kubur atau dari maut, dari kematian. Dia bangkit, Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini saya mau sampaikan kebenaran ini dalam bentuk pertanyaan. Ya, ada 5 pertanyaan yang akan kita menjawabnya, dan semua ini ada di dalam firman Tuhan. Ya, jadi untuk kita bisa memahami makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kuburan, dari kematian, dari maut, kita akan belajar 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Yesus bawa dari lubang kubur ketika dia bangkit? Ada apa yang dia bawa dari lubang itu, dari kuburan ini? Apa yang dia bawa? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, tanda atau mujizat apa yang terjadi ketika Yesus bangkit dari kematian? Ada tanda, ada mujizat yang sedang terjadi. Tanda apa kan? Pertanyaan yang ketiga adalah, apa arti dari tanda atau mujizat yang terjadi itu ketika Yesus bangkit dari kematian? Maksudnya apa? Artinya apa mujizat itu? Yang keempat adalah, bagaimana cara kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Jadi kebangkitan ini bukan sekedar sebuah perayaan, tapi yang Tuhan inginkan adalah kita harus mengalaminya di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Lalu pertanyaan terakhir adalah, apa kesimpulan yang kita dapatkan dari kebangkitan Kristus atau dari perayaan yang kita rayakan saat ini? Kita mencoba untuk belajar bersama-sama. Oleh karena itu, kita akan memulai dengan yang pertama. Apa yang Yesus bawa dari kubur? Oleh apa yang dia bawa? Tanda apa yang dia bawa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 dan Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Ya. Kalau boleh kita baca sama-sama. Ada di layar atau ada di Alkitab Bapak Ibu Saudara, boleh lihat. Kita sama-sama baca dengan suara nyaring dan kita menikmati kebenaran ini. Wahyu pasal 1 ayat 18, 1, 2, 3. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Lalu Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
Percayakah engkau akan hal ini? Ini luar biasa. Kebenaran ini yang mendasari kita untuk kita belajar apa yang Yesus bawa dari lubang kubur itu ketika dia keluar dari lubang kubur itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu zaman dulu itu kuburan itu dalam bentuk gua. Ya, jadi gua itu sudah dibentuk dalam gua, lalu setiap mayat dimasukkan ke dalam. Ya. Dan ketika Yesus bangkit, Bapak Ibu Saudara, ya, ayat yang kita baca tadi bahwa Tuhan berkata, "Aku telah mati." Yang sudah kita rayakan pada hari Jumat yang lalu, Jumat Agung. Itu hari kematian Tuhan Yesus. Jadi benar aku sudah mati, tetapi sekarang lihat aku hidup. Ya. Kemudian dia berkata, ya, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maka dari ayat ini kita bisa menemukan yang Yesus bawa dari lubang kubur itu ketika dia bangkit adalah dia memegang kunci. Segala kunci maut, bukan hanya satu loh. Segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Kunci kerajaan yang sudah diambil oleh Yesus. Lalu kunci maut. Ya, banyak orang ya, semua kematian itu maut. Tapi orang percaya semua sudah diambil kunci mautnya. Jadi kita percaya tidak akan lagi mengalami yang namanya kematian kekal. Karena kunci kuasa maut sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Ketika dia bangkit, dia menunjukkan, inilah segala kunci maut ada di tanganku. Bahkan kunci kerajaan maut, kerajaannya sudah ada di tanganku. Siapa lagi yang mampu mengambilnya lagi? Tak ada lagi. Dia yang berkuasa di surga dan di bumi, bahkan dia masuk ke alam maut, dia ambil kuncinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dia berkata, lihat aku hidup selama-lamanya. Bukan hanya hidup sebentar lalu mati, tapi kebangkitan kematian satu kali, hidup selama-lamanya. Yesus tidak mati dua kali, dia tidak bangkit dua kali. Kalau ada manusia, kita pernah dengar, ada yang mati kemudian bangkit lagi. Pernah dengar Bapak Ibu Saudara? Tapi apakah dia hidup selama-lamanya? Enggak, mati lagi. Ada waktunya mati. Tapi Yesus berkata, aku hidup sampai selama-lamanya. Kebangkitan satu kali memberikan hidup selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Dan kunci kematian karena sudah ada di tangannya, tidak ada lagi mengalami kematian. Sudah diambil oleh tangan Tuhan Yesus. Waktu dia masuk di lubang maut 3 hari itu, dia cari di mana kunci-kunci, dia ambil semuanya, dia rampas semuanya. Kekuatan setan diambil semuanya, dan keluar ada di tangannya. Ini luar biasa. Kalau kita belajar sungguh-sungguh kebenaran ini. Lalu di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26, jawab Yesus, lihat, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dilanjutkan, barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia mati, dia akan hidup. Jadi hidup ini bukan hanya dia miliki, tapi dia berkata bahwa siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, akan hidup kembali. Berarti Tuhan lewat kebangkitannya itu, dia memberikan hidup kekal bagi orang percaya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang kita baca ini saya dapatkan apa yang Tuhan bawa ketika dia bangkit dari kematian. Ada 3 yang dia bawa. Yang pertama adalah dia bawa kunci maut, dia bawa kunci kerjaan maut, dan yang kedua adalah dia bawa kabar sukacita, kabar gembira. Amin. Kabar kemenangan. Aku telah bangkit, aku hidup. Bukankah itu sebuah berita kemenangan, berita sukacita, berita kebahagiaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bagi dunia. Dia tunjukkan, dia bangkit di dunia, dia tunjukkan, aku hidup. Betapa sukacitanya. Maka pantas tadi kita harus bersukacita.
Kita bergembira melompat-lompat, saya melompat-lompat untuk Tuhan. Ya. Tadi pagi karena kurang satu lagu, saya bilang tambah dan tambah juga penghujung pujian. Dan saya merasakan tadi suasana sukacita. Kebangkitan Kristus membawa kabar sukacita. Amin. Kabar gembira, kabar berkemenangan di dalam kita. Dan yang ketiga, apa yang dia bawa? Dia bawa kehidupan kekal. Dia membawa kehidupan kekal. Dia sudah keluar dan dia bawa kehidupan kekal selamanya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan jelas Bapak Ibu Saudara sudah menjawab pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, ya. Peristiwa apa yang sedang terjadi ketika Yesus bangkit dari kematian, dari maut, dari kubur? Peristiwa apa yang terjadi? Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang kedua sampai 4, di situ kita ketemukan bahwa peristiwa terjadi yang pertama adalah terjadi gempa bumi yang hebat yang menggoncangkan dunia pada waktu itu, menggegerkan dunia. Kuasa setan dipermalukan. Dia gemetar ketika gempa bumi terjadi dengan begitu hebatnya. Lalu kata begitu hebat artinya belum pernah terjadi gempa pada zaman itu seperti itu. Saya nggak tahu. Lalu masa kita ini gempa yang paling hebat yang mana ya? Tsunami Aceh. Tsunami Aceh yang paling hebat di Indonesia. Ya. Dan terjadi gempa yang paling hebat pada waktu itu. Itulah sebuah tanda ajaib, tanda mujizat ketika Yesus bangkit dari maut. Maka terjadi gempa bumi yang hebat Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Kalau kita belajar ketika Yesus mati pada hari Jumat, kemudian diperintahkan agar supaya kuburan Yesus dijaga, ya, oleh tentara-tentara Romawi, karena mereka ingat Yesus pernah berkata nanti ketiga hari dia bangkit kembali. Mereka ingat perkataan itu. Lalu mereka menyuruh, ayo pilih tentara yang terbaik, yang terkuat, yang bijak untuk menjaga kuburan Yesus. Jangan sampai dia diambil oleh murid-muridnya lalu berkata bahwa dia bangkit. Ya, jadi tentunya dipilih orang-orang yang kuat, orang-orang yang terkenal untuk menjaga kuburan Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus bangkit dari kematian? Maka penjaga-penjaga kuburan Yesus dikatakan bahwa mereka gemetar, mereka ketakutan, mengalami sebuah ketakutan. Saya yakin percaya mereka pilih orang-orang yang pemberani, bukan sembarangan orang untuk menjaga kuburan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Yesus bangkit terjadi ketakutan yang luar biasa. Mereka gemetar. Bahkan Alkitab mencatat mereka seperti orang mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini dasarnya, ini luar biasanya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah kita lihat dikatakan bahwa pada waktu itu malaikat aja dia datang lalu dia duduk di atas batu itu. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak meraih, hanya duduk saja di atas batu. Dan ketika itu para penjaga terlempar. Mereka ketakutan. Padahal malaikat tidak berbuat apa-apa, hanya menunjukkan dirinya pakai baju putih. Lalu gemetarlah mereka, ketakutanlah mereka. Mereka seperti orang mati. Padahal mereka ditugaskan untuk menjaga kuburan Yesus. Bayangkan itu, mempertaruhkan nyawa. Kalau salah-salah masih mereka dipenjara, mereka dibunuh penjaga ini. Jadi nggak main-main. Taruhannya adalah nyawa. Apalagi kalau mereka dijaga dengan baik dan ketahuan mereka dipermalukan. Dan tentunya mereka juga dibayar mahal itu. Sudah menerima bayaran itu untuk menjaga kuburan dengan teliti, dengan benar-benar sungguh-sungguh serius. Tetapi ketika malaikat menampakkan diri, maka terlemparlah penjaga-penjaga itu. Bapak Saudara, itulah menunjukkan bahwa ada kuasa Tuhan. Malaikat hanya menampakkan diri. Jadi Bapak Saudara, kalau Yesus mau menyelamatkan diri saja, gampang saja.
Dia hanya suruh malaikat menunjukkan kepada penjahat itu waktu disalibkan itu sudah terlempar, tapi enggak, dia biarkan aja. Dia mau tunjukkan pada hari kebangkitan supaya terkenal semua. Ya, jadi luar biasa. Itu mujizat yang kedua. Yang pertama tadi ada terjadi gempa bumi yang hebat yang menggoncangkan dunia pada waktu itu, ya, dan dikatakan bahwa pada waktu itu penjaga-penjaga sedang mengalami ketakutan yang luar biasa, dan harga diri mereka begitu malunya, dipermalukan di depan itu, Bapak Saudara. Ya, masa ada berbuat apa-apa, tidak mampu menahan malaikat. Mungkin mereka berusaha untuk menahan, jangan bangkit, jangan keluar. Kami nggak bisa. Siapa yang sanggup menahan? Ya, kunci mautnya aja dia masuk di lubang maut, ya ambil kunci. Apalagi yang ada di luar, habis babak dulu. Sehingga tidak ada yang bisa menghalangi kebangkitan Tuhan Yesus. Dan menunjukkan mujizat yang kedua. Lalu mujizat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah ketika Yesus bangkit dari kematian, dalam waktu 3 hari, dia bangkit. Langsung dia bisa berjalan. Tubuh fisiknya pulih total. Bisa bekerja, melayani kembali tanpa ada rasa sakit apapun. Ya, dia bisa ketemu dengan murid-muridnya. Langsung tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, dan terus menerus dia menampakkan diri, tidak berhenti selama 40 kali. Dia menyampaikan diri kepada murid-murid, orang-orang percaya, dari hari ke hari, di satu tempat ke tempat yang lain. Luar biasa, Bapak Saudara. Ya. Coba kita bandingkan dengan peristiwa ketika Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib. Bagaimana kondisi tubuh Yesus begitu hancurnya, dianiaya, disiksa, dicabut, di mahkota duri yang dikenakan kepada tubuh Yesus, dan hancur benar-benar hancur babak belur tubuhnya. Tidak ditemukan ada tubuh yang utuh dari ujung kaki sampai ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya hancur, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi dalam jangka waktu 3 hari dia keluar dalam kondisi yang sehat, yang sempurna, langsung berkarya sepertinya tidak ada masalah yang dia alami. Bukankah ini sebuah mujizat? Ini tanda ajaib yang terjadi. Kalau menurut medis atau kesehatan, minimal 3 bulan untuk visinya pulih. Ya, untuk bisa pulih. Bayangkan, darah yang mengalir begitu banyaknya. Darah kalau mengalir kita jadi lemas. Memulihkan kembali darah yang berliter-liter kembali. Membutuhkan proses yang begitu panjang. Perawatan begitu luar biasa. Tetapi kita bisa bayangkan dengan jangka waktu 3 hari. Dia bangkit dan dia menunjukkan tubuh yang sehat sempurna adalah dia berkarya, dia menunjukkan dirinya adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa atas maut, Allah yang berdaulat sepenuhnya, tidak ada berkuasa menghalangi karyanya, Bapak Ibu Saudara. Inilah mujizat yang luar biasa di dalam karya Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Kemudian Bapak Saudara, kita lihat menjawab pertanyaan yang ketiga. Apa arti dari tanda mujizat itu? Apa yang Tuhan bawa sudah terjawab. Tanda-tanda itu sudah terjawab. Sekarang kita mau artikan apa maksudnya, apa maknanya daripada Tuhan menyatakan mujizat tanda ajaibnya dalam peristiwa kebangkitan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan di sini, ya, Yesus sedang mendemonstrasikan, ya, arti daripada tanda mujizat yang terjadi dalam kebangkitannya itu artinya Tuhan Yesus mau mendemonstrasikan kuasa otoritasnya
sebagai Allah yang berkuasa, bahwa Dia adalah Allah yang menang atas maut. Dia memperdemonstrasikan kuasanya kepada kerajaan maut, kepada setan iblis, Bapak Ibu Saudara. Maka kita bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 sampai 56. Hai maut, di mana kesengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dari Tuhan mau mendemonstrasikan kuasa kepada kuasa maut. Oleh dosa maka semua orang wajib dihukum mati, mengalami kematian kekal. Tapi karena kasih Yesus, Dia datang ke dunia dan Dia berkarya untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara yang ajaib sebagai bukti kasih-Nya. Jika Dia mati, Dia bangkit kembali. Dan Dia berkata, di mana kesengatmu, hai maut? Yesus bangkit dan mendemonstrasikan kuasa otoritasnya. Setan dipermalukan. Ketika kita sedang merayakan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita juga sedang mendemonstrasikan kuasa Allah dalam hidup kita. Ya. Ketika kita sedang merayakan kebangkitan Yesus Kristus, kita sedang mendemonstrasikan kuasa, otoritas, atau kemenangan bersama Yesus di atas. Kuasa maut sekaligus sedang mempermalukan iblis atau setan. Maka di dalam perayaan-perayaan mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan, kemenangan Kristus, maka wujud kita dalam merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus adalah kita harus merayakan dengan penuh sukacita sebagai tanda berkemenangan di dalam Tuhan. Maka para bapak-bapak gereja menetapkan ibadah minggu tepat pada hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari ketiga. Dulu orang beribadah pada hari Sabtu, tapi diubah. Kenapa? Untuk menggenapi supaya tanda kemenangan ditetapkanlah hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Dulu kan ibadah hari Sabat. Tapi ketika Yesus bangkit maka diubah. Sabat itu sebenarnya setiap hari, tapi kita ubah perayaan kemenangan, sukacita. Makanya ibadah hari Minggu kita harus bergairah, bersemangat. Ya, kita harus bersukacita. Kenapa? Karena kita sudah diberi kemenangan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bersukacitalah senantiasa. Di dalam sukacita, maka di situ ada gairah yang baru, semangat yang baru. Sakit kita disembuhkan, kelemahan kita dikuatkan. Ketika kita bersukacita, Alkitab mencatat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka ketika kita bangkit sukacita di dalam gereja, beribadah kepada Tuhan, maka kita bisa menjadi lebih daripada pemenang. Peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus bukanlah sebuah peristiwa biasa dan sekedar dirayakan setiap tahun. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan ingin orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah ditebus ini, kita harus mengalami yang namanya kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kuasa itu Dia sudah ambil, kemenangan ada di tangannya. Tapi mengapa Dia pilih kita? Mengapa Dia izinkan gereja ada di dunia ini? Tujuannya supaya kuasa otoritas itu diberikan kepada kita, supaya kita bisa menyatakan kuasanya. Kita mendemonstrasikan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka sangatlah penting, Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar kita merayakan, tapi yang Tuhan inginkan adalah jemaatnya, orang-orang percaya, umat tebusannya harus juga mengalami kuasa kematian, kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita rindu mendapatkannya, rindu mengalami lawatan itu di dalam hidup kita, rohani kita. Ya, sebab Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengalami kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita,
maka kita tidak bisa menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang kalah, bahkan kita pasti menjadi hamba dosa, dan kita pasti binasa kalau kita tidak mengalami kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita pasti akan menjadi orang-orang yang kalah terus menerus. Kita tidak bisa menjadi pemenang. Jadi kuasa kematian Kristus, kuasa kebangkitan Kristus harus kita alami di dalam hidup kita, supaya kita bisa keluar menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam hidup ini, di tengah-tengah dunia yang sangat sulit dan berat ini. Butuh kuasa ilahi daripada Tuhan supaya kita bisa menang. Ya, kematian dan kebangkitan Kristus berbicara tentang kuasa, bukan berbicara tentang perayaan, bukan berbicara tentang liturgia, berbicara tentang kuasa, kuasa otoritas, kuasa berkemenangan di dalam hidup kita, Bapak Saudara. Ya, kuasa untuk melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, kuasa untuk bisa kita mengambil berkat-berkat Tuhan, kuasa untuk kita memberkati. Bagaimana kita bisa terlepas dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat membelenggu kita? Bagaimana kita bisa mengambil berkat-berkat Tuhan lewat usaha pekerjaan kita, dan kita bisa memberkati orang? Kita butuh kuasa otoritas daripada Tuhan. Maka dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-18, tidak seorang pun mengambilnya daripada, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Ya, jelas Bapak Saudara, hari Jumat kemarin kita sudah belajar bahwa yang menyebabkan Yesus mati dan salib bukan karena beratnya kayu salib dia pikul, bukan karena banyaknya cambukan yang ditambuk pada punggung Yesus, bukan juga karena ada mahkota duri yang dipakukan kepada kepala Yesus, Bapak Ibu Saudara, dan bukan karena tombak yang ditombak pada lambung Yesus. Tetapi yang membuat Yesus mati di atas kayu salib oleh karena Tuhan sendiri yang menyerahkan nyawanya. Tak ada manusia yang mampu menyerahkan, mengambil nyawa Allah pencipta, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, Dia yang menyerahkan nyawanya, Dia yang berkuasa untuk menyerahkannya, Dia juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah prinsip Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Karena aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Pada hari ketiga dia bangkit kembali, dan penggenapalah kitab itu. Aku bukan mati tapi aku hidup selama-lamanya. Ya. Yesus sedang mendemonstrasikan kuasa otoritasnya sebagai Allah yang berkuasa atas alam maut. Jadi Yesus menyatakan arti mujizat tanda ajaib itu artinya Yesus sedang mendemonstrasikan kuasanya yang berkuasa atas alam maut. Yang kedua adalah Yesus ini orang percaya mengalami kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup. Dan yang ketiga adalah Yesus sedang mempermalukan setan atau iblis. Iblis dipermalukan. Ya. Penjaga-penjaga kuburan ketakutan, mereka terlempar, tidak bisa berbuat apa-apa seperti orang mati, tak berdaya apa-apa. Dipermalukan, ya, akan kuasa setan, atas kuasa maut. Itulah tujuannya daripada mengapa terjadi mujizat di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Karena kerinduan Tuhan adalah kita bisa mengalaminya, kita bisa menerimanya. Pertanyaannya bagaimana caranya? Aku bisa menerima kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, supaya aku berotoritas, aku berkuasa sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana caranya? Maka yang pertama, cara yang pertama adalah Bapak Saudara, kita harus menerima Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita percaya kepada Dia, maka kita harus rela menyerahkan diri kita untuk dibaptis dalam air.
Itu caranya. Orang percaya harus masuk dalam baptisan air. Baptisan air dan baptisan yang alkitabiah, baptisan yang benar adalah baptisan di dalam air, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena baptisan di dalam air itu menggambarkan mati dan bangkit bersama Kristus. Jadi mau bangkit harus mati dulu. Caranya bagaimana? Ditenggelamkan, masuk ke dalam air, kuburkan semua manusia lama kita, setan harus dikuburkan, harus masuk supaya kita bangkit dan kita berkemenangan. Mengapa banyak orang kesengkala? Mereka tidak taat pada perintah firman Tuhan ini. Hampir setiap bulan saya serukan, serahkan hidupmu dibaptis dengan cara yang benar, dengan cara alkitabiah. Ini maksudnya supaya kita berkemenangan. Kita berkata, aku sudah percaya, tapi percaya dan sebuah ketaatan untuk menyerahkan diri baptis dengan cara yang benar tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu Saudara. Ada orang berkata, cukup aku percaya. Lalu di mana ketaatan kita atas perintah firman Tuhan? Karena ini menggambarkan mati dan bangkit. Itu cara supaya kita bisa menerima kuasa otoritas dari kematian dan kebangkitan Kristus. Maka kita harus benar-benar taat pada perintah ini. Ini amanat agung. Pergi beritakan Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka akan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini bukan perintah gereja, ini adalah perintah amanat agung Tuhan Yesus sebelum dinaik ke surga. Dia perintahkan kepada murid-muridnya, pergilah, beritakan kabar keselamatan, kabar kematian dan kebangkitan Kristus menjadi pusat kekristenan, menjadi pusat iman kita. Itu harus diberitakan. Ketika orang percaya, maka lanjutan adalah harus dibaptis. Dan baptisan yang benar adalah baptisan ditenggelamkan. Mengapa demikian? Karena Yesus yang melakukannya. Harus masuk di dalam air. Tanda manusia lama kita dikuburkan seperti Yesus. Lalu kita bangkit bersama dengan Kristus. Saya pikir jelas perintah ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari kita baca di Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Jelas prinsipnya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi sebelum bangkit harus mati dulu. Amin, Bapak Saudara. Amin. Matikan manusia lama kita. Dan demonstrasinya adalah masuk ke dalam air. Itu sarananya air. Dan airnya harus banyak. Karena kuburan itu harus masuk semua. Tidak hanya kakinya lalu kepalanya di atas. Masih memberontak dia. Harus masuk semua. Kalau tangannya masih angkat, dia memberontak dia. Atau mulutnya masih belum dikuburkan, masih cerewet dia, kata-kata kotor yang keluar. Oleh karena harus dibaptis, ditenggelamkan, dikuburkan. Semua hidupnya. Ini cara bagaimana supaya kuasa kematian, kuasa kebangkitan bisa kita terima dalam hidup kita. Ya. Ayat yang berikut dalam Roma 6 ayat 8 sampai 9. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jelas ya Bapak Saudara, ya, bahwa ketika Yesus
mati dan dia bangkit kembali, dia hidup selamanya dan tidak akan mati lagi. Satu kali kematian, satu kali kebangkitan. Dia telah mati dan maut tidak berkuasa lagi di dalam. Oleh karena itu, ketika kita taat pada perintah ini, maka saya tidak percaya kita berkemenangan. Ketika saya bertobat pada bulan April, bulan Mei saya dibaptis. Dalam waktu belum sampai 1 bulan, ditawarin dibaptis, saya nggak tanya lagi. Padahal saya tidak belum mengerti apa-apa waktu itu. Ditawarin kakak-kakak rohani, saya langsung ikuti saja, dan saya tidak mengerti. Tapi ketika saya dibaptis, ada kuasa kemenangan di dalam diri saya. Saya mulai terbuka, mulai mengerti, mulai yakin, mulai bertindak dengan iman, dan mujizat terjadi dalam hidup saya. Maka bagi saya, baptisan itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu harga mati bagi orang percaya. Ya, jangan bilang aku cukup percaya, lalu aku tidak mau dibaptis. Ya. Orang percaya wajib dan harus dibaptis. Dibaptis juga harus dengan cara yang benar. Mengapa Yesus lakukan itu? Dia dibaptis di Sungai Yordan, ditenggelamkan oleh Yohanes Pembaptis. Apakah dia berdosa? Apakah dia salah? Apakah ada manusia lamanya? Tidak ada. Tapi mengapa dia kerjakan itu? Dia jadi contoh dan teladan supaya pengikutnya tinggal mengikutinya. Siapa bilang baptisan tenggelam itu sesat? Ketika saya mulai mengajar dia awal-awal gereja ini, mereka mengecap, oh ini penginjil sesat, masa orang dibaptis lagi? Orang menyalibkan Yesus 2 kali lagi. Apa hubungan yang salib di situ? Baptis adalah sebuah tindakan ketaatan kita kepada Kristus, dan itu melambangkan harus mati. Bagaimana kita mau komitmen sama Tuhan? Komitmen itu harus rela mati di dalam Tuhan. Yang kedua, atau B, apa yang harus kita lakukan? Harus bertumbuh di dalam pengenalan akan kuasa kebangkitan Kristus lewat kebenaran firman Tuhan. Kita semua tahu bahwa firman itulah berkuasa. Firman itu berotoritas. Injil keselamatan berkuasa menyelamatkan setiap orang yang percaya, baik orang Yahudi, orang non-Yahudi, orang jahat sekalipun. Firman berkuasa untuk memerdekakan dia. Firman berkuasa untuk menyelamatkan dia. Maka Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam Filipi 3 ayat 10-11, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara yang kedua adalah kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita seutuhnya kepada Kristus. Selama pengenalan kita begitu dangkal, maka kita juga tidak bisa bertumbuh dengan baik. Maka pertumbuhan kita dalam pengenalan kepada Tuhan menunjukkan kedewasaan rohani kita. Ketika kita dewasa rohani, maka di situ otoritas atau kuasa kemenangan itu ada. Kuasa untuk melepaskan, kuasa untuk memberkati, kuasa untuk mengikat, itu terjadi kepada orang-orang Kristen dewasa rohaninya. Kalau selama masih kanak-kanak rohani, maka dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia tidak punya otoritas apa. Hanya manusia rohani yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu, tempat gereja kita ini, tahun ini, kita punya tema khusus, bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Bertumbuh secara kualitasnya. Ini menjadi tema kita selama 1 tahun. Kita terus belajar, kita terus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, supaya kita sama-sama dewasa rohani, kita berkemenangan di dalam semua pergumulan masalah yang kita hadapi. Maka sangatlah penting pertumbuhan dalam pengenalan agama. Komsel-komsel yang sudah dibuka di berbagai tempat, ikutilah Bapak Ibu Saudara. Di situ ada pemimpin-pemimpin rohani yang dipercayakan membina, mengajari Bapak Ibu Saudara supaya bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus.
Di situ bisa bertanya, di situ bisa berdiskusi supaya lebih dalam lagi. Kalau ibadah seperti ini sudah, Bapak Ibu tidak pernah bertanya, waktunya tidak cukup, hanya saya sampaikan. Tapi di situ bisa diskusi, bertanya bersama-sama. Maka janganlah kita media kesempatan yang berharga itu. Tuhan mulai bukakan, ada sekitar 11 komsel yang sudah dibuka di wilayah Aceh Singkil ini. Desa-desa, ambil bagian. Tempat yang belum dibuka, kalau Bapak Ibu saudara 5-6 orang di sana, maka dibuka, kita bantu untuk memberi pengajarannya, materi yang kita kirim untuk diskusi bersama-sama, tidak tahu tanya, itu supaya bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan, supaya otoritas kuasa kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Ya, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa yang bisa memerdekakan kita dari kebenaran? Kebenaran dari mana? Kebenaran yang kita tahu. Kebenaran kalau kita tidak tahu, bagaimana dia bisa melepaskan kita dari belenggu itu? Kebenaran yang kita pahami, yang menjadi rema di dalam kehidupan kita. Maka firman itu berkuasa melepaskan semua belenggu manusia lama kita, gugur satu persatu. Tidak perlu pelepasan. Cukup mengerti firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, satu persatu rontok manusia lama kita. Kekuatan sengat maut sudah diambil oleh Tuhan, kunci kerja maut sudah diambil oleh Tuhan, diberikan kepada orang percaya. Kita punya kuasa otoritas untuk melepaskan semua belenggu kita, sehingga kita bisa hidup merdeka di dalam Tuhan. Bagian kecil yang harus kita lakukan adalah harus menyatu dengan Kristus. Ini tidak bisa dielak. Kalau kita mau memiliki otoritas, maka satu-satunya cara menyatu dengan Kristus. Karena dia berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kita mau memiliki kuasa mengusir setan, mendoakan orang sakit, kalau hidup kita tidak di dalam Tuhan? Oh, kita dipermalukan Bapak Saudara. Tapi kita bersama-sama dengan Tuhan, maka otoritas kuasa Tuhan itu yang menyertai kita. Maka caranya menyatu dengan Kristus dalam cara yang bagaimana? Membangun persekutuan, ibadah itu harus dibangun. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti dibiasakan oleh beberapa orang menjelang akhir zaman ini. Tapi bila kita rindu dan haus setiap minggu kita beribadah kepada Tuhan, bersekutu. Mengapa kita bersekutu? Kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang tidak bisa berjalan sendiri. Tangan tidak bisa bergerak. Aku bisa, silakan dipotong kalau bisa. Kaki berkata, aku bisa berjalan sendiri, coba dipotong. Bisakah dia berjalan sendiri? Mata berkata, akulah berkuasa, coba dicungkil sendiri. Bisakah berfungsi? Tidak bisa. Tubuh Kristus ini kita harus satu, menyatu dalam persekutuan, saling melengkapi supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Maka kalau sampai ada orang Kristen yang malas beribadah, maka sulit mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus menjadi orang Kristen selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu berdoa pribadi, membangun doa pribadinya bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita harus mau menderita bersama dengan Kristus. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, siap menderita. Kalau mau memiliki otoritas, izinkan diri kita diproses oleh masalah supaya kita bisa berkualitas. Kalau tidak pernah proses dalam masalah tantangan, iman kita menjadi iman yang lembek, iman yang tidak kuat, sehingga kita mudah jatuh. Tapi iman yang selalu melalui proses perjuangan tantangan, maka disitulah kualitasnya akan kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Ada jelas. Pertanyaan yang terakhir adalah, apa kesimpulan yang kita dapatkan di dalam merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, dalam merayakan hari Paskah ini?
Apa yang kita dapatkan Bapak Ibu Saudara? Yang pertama yang kita dapatkan hari ini adalah kita harus menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Katakan amin. Amin. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Dia berkata, aku mati tapi aku hidup kembali. Sehingga Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati lagi, tapi Allah yang hidup. Oleh karena itu, beritakanlah kabar ini. Ya. Tugas kita beritakan bahwa Allahku adalah Allah yang hidup, bukan seperti Allah-Allah orang lain yang menyembah kepada patung-patung, kepada pohon-pohon, benda-benda mati. Mereka hidupkan dan berkata, ini Allah kami. Kita menyembah Allah yang hidup, yang telah membuktikan otoritasnya dalam kebangkitannya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kesimpulan kedua adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas maut. Maut tidak berkuasa lagi, sebab maut sudah dikalahkan. Jadi Allah yang sanggup mengalahkan maut. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan lagi masuk dalam kerjaan neraka. Sudah dikalahkan, dia berkuasa atas maut. Dia sudah masuk di dalamnya, dia ambil kunci kerajaannya, dia bangkit, dia sudah kalahkan. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas maut. Amin Bapak Saudara. Bukankah ini luar biasa? Ya. Dan ketiga adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup memberi hidup kekal. Jangan cari lagi di tempat yang lain. Jangan cari-cari lagi hidup kekal di pohon-pohon, di jimat-jimat, di gunung-gunung, di gua-gua, di kuburan-kuburan. Tuhan sanggup memberikan hidup kekal kepada orang-orang yang percaya kepadanya, kepada orang-orang yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Dia sanggup memberikan hidup kekal. Sangat menyedihkan kalau ada orang Kristen meninggalkan imannya kepada Yesus gara-gara harta kekayaan, keindahan duniawi, kemewahan duniawi, sehingga mereka meninggalkan imannya kepada Yesus. Celakalah mereka, karena mereka kehilangan kehidupan kekal. Kehidupan kekal hanya ada di dalam diri Yesus Kristus, tidak bisa ditemukan di tempat yang lain. Maka dia berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan kekal sudah pasti ada di dalam Yesus Kristus. Maka iman kita adalah pasti bukan ogah-ogah. Itulah perbedaannya kekristenan dan agama yang lain. Jadi marilah lewat kematian dan kebangkitan Kristus ini, iman kita semakin bangkit. Ya, ayat yang terakhir 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus memberi jaminan, memberi kepastian, memberi pengharapan, memberi kemenangan, bahkan hidup kekal bagi kita. Jadi inilah inti kekristenan kita. Inilah inti iman percaya kita. Adalah apa? Adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah inti kekristenan. Karena dia berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah ibadahmu, sia-sialah pengorbananmu. Jika dia tidak dibangkitkan, maka gugurlah semua berita firman Tuhan. Gugurlah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak akan orang percaya lagi. Dia tidak akan menjadi buku yang terlarang di dunia kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Tapi kita bersyukur Kristus dibangkitkan pada hari ketiga, maka tergenapilah semua isi Alkitab. Alkitab menjadi kitab yang populer, yang dicari kebenarannya sampai hari ini. Luar biasa. Biarlah lewat perayaan
kematian dan kebangkitan Kristus ini, Bapak Ibu dan saya boleh bangkit iman kita, bersemangat di dalam Tuhan. Kita punya pengharapan, kita punya masa depan, karena Tuhan sudah kerjakan semua, sudah selesai semua di atas kayu salib, dan Dia sudah membuktikan. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersyukur kepada Tuhan.